sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyah, tak tergoyahkan. Kau tetap sekali lagi yang paling berani. Siapa Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya.
kepujian, segala penghormatan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Dan kami tidak berhenti sampai di sini saja, dan Kau terus memuji dan memuliakan nama. Haleluya, sama-sama kita berkata sekali lagi. kita akan bacakan dulu ikrar murid Yesus. Sama-sama. Tuhan Yesus adalah guru yang agung. Dia telah memberikanku telinga suaraku untuk mendengar firman Tuhan lalu mengerjakannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan adalah kewajibanku sebagai seorang murid Yesus, ditandai dengan tunduk
kepada kami Guru yang kelihatan. Amin. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Shalom, selamat sore dan selamat Paskah buat kita semua, buat semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan ibadah raya 2 kami pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu sekalian terkasih nama Tuhan. Saya sampaikan sekali lagi selamat Paskah buat kita semua dan selamat sukacita Tuhan karena kita sudah dimenangkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian saya membagikan firman Tuhan dengan judul tema kuasa darah Yesus. Amin. Kuasa darah Yesus. Ya, kalau kita mau lihat merupakan sejak awal yang sudah kita mulai dari Maret 2020 Bapak Ibu sekalian, di mana ibadah online diadakan di mana-mana, dilaksanakan di mana-mana yang sebelumnya nggak pernah kita pikirkan.
Tentu ini semua bukan karena keinginan kita Bapak Ibu sekalian ya, karena semuanya adalah rencana Allah. Di balik rencana Allah setiap fenomena ini terjadi, maka kita bisa membuktikan bahwa sesungguhnya manusia tidak berdaya dan sangat membutuhkan Tuhan. Amin. Kalau kita mau lihat Bapak Ibu sekalian, dengan adanya pandemi virus COVID-19 ya, ini memang sudah mengubah tatanan kehidupan ya. Bahkan ini sensitif manusia semakin tinggi. Senantiasa berhati-hati, senantiasa menjaga, selalu waspada, belajar hidup dengan tertib. Seperti saya pertama kali pandemik Bapak Ibu sekalian, saya sangat menjaga ya. Keluar rumah saya bisa pakai masker, di dalam kamar pun saya bisa pakai masker. Kenapa? Menjaga kita untuk berhati-hati, menjaga kita untuk bisa hidup tertib seperti yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini keadaan kita saatnya ini, mari kita lakukan bagian kita, dan mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa dan bukan untuk memperdebatkan sesuatu yang gak prinsip dalam hidup kita. Oke, dalam bagian hidup kita mau berbicara Bapak Ibu sekalian tentang darah Yesus. Seperti judul temanya adalah kuasa darah Yesus. Ada 6 bagian penting yang saya mau bagikan kepada kita semua dalam renungan pada sore hari ini yang berkenaan dengan kuasa darah Yesus ya. Poin yang pertama yang terpenting dengan kuasa darah Yesus saya mau bagikan adalah poin yang pertama adalah darah Yesus berkuasa mendamaikan kita dengan Allah. Amin. Saya ulangi sekali lagi, darah Yesus berkuasa mendamaikan kita dengan Allah. Kenapa? Tuhan mengadakan perdamaian oleh darah. Lewat apa? Salib Kristus. Dia memperdamaikan kita dengan darahnya. Dia rela mati di kayu salib dan memperdamaikan kita. Kita buka firman Tuhan Bapak Ibu sekalian dari Kolose 1 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Ya, dia rela memperdamaikan setiap manusia. Dia rela memperdamaikan setiap manusia yang jatuh dalam dosa, dalam setiap masalah hal dengan apa? Darah Yesus. Kenapa? Darah Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Karena apa? Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan di dalam Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Karena apa? Sekarang itu tidak ada lagi yang namanya penghukuman bagi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Ya, mari kita buka coba Bapak Ibu sekalian dari Roma 8 ya. Saya ulangi, kita buka satu firman Tuhan dari Roma 8. Saya buka firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke-1 Bapak Ibu sekalian. Kita mau lihat firman Tuhan mencatat apa di Roma 8 ayat yang ke-1. Firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus Kristus. Karena apa? Tuhan sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Tuhan sudah memperdamaikan kita dengan dunia ini. Maka firman Tuhan berkata, darah Yesus berkuasa mendamaikan kita dengan Allah. Dengan kuasa kebangkitan Tuhan pada hari ini, dan kemarin adalah kuasa kematian Tuhan pada Jumat Agung. Kita percaya darah Yesus yang mendamaikan kita dengan Allah. Amin. Yang poin yang kedua yang perlu kita pelajari, 6 bagian penting tentang darah Yesus, kuasa dari Yesus. Yang kedua, darah Yesus berkuasa untuk membenarkan kita. Amin. Darah Yesus berkenan untuk membenarkan kita. Kita buka Roma 9 ayat yang ke-5 Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata, Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ya, darah Yesus yang untuk membenarkan kita. Kalau kita melihat, kita bukanlah orang yang benar-benar sering salah daripada saleh. Ya, kalau kita mau lihat, kita bukanlah orang yang benar karena sering salah. Kita bukan orang yang benar karena apa? Kita sering salah. Sadar tidak sadar Bapak Ibu sekalian, kita melakukan kesalahan. Tapi kita lihat, tindakan kita tidak dibenarkan oleh Allah. Karena apa? Kita percaya Yesus. Jadi jangan membenarkan kesalahan. Ada kesalahan sepele, ada kesalahan yang sepertinya tidak dipandang orang dan tidak menjadi bagian dalam satu hukuman. Itu bukan menjadi kesalahan.
Karena apa? Kita ini bukan manusia yang salah, Bapak Ibu sekalian. Kita ini bukan orang yang tidak terlepas dari yang namanya dosa. Kita tidak terlepas yang namanya kita sehari-hari dalam kehidupan kita ini, kita dikerumuni oleh dosa. Sehingga kita harus bisa menempatkan diri kita. Karena apa? Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, saya percaya kita dibenarkan oleh Allah. Karena apa? Kita adalah percaya kepada Yesus. Jadi yang kedua poinnya adalah darah Yesus berkuasa untuk membenarkan kita. Amin. Yang ketiga poinnya adalah 6 bagian penting yang perlu kita renungkan dalam perkataan kuasa darah Yesus. Poin ketiga adalah darah Yesus berkuasa menebus kita. Amin. Darah Yesus berkuasa menebus kita. Kenapa darah Yesus berkuasa menebus kita? Mari kita buka firman Tuhan dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Saya bacakan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya ulangi sekali lagi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Jadi darah Yesus berkuasa menebus kita. Kenapa? Darahnya beroleh penebusan kepada kita. Darahnya memberikan kita pengampunan. Darah Yesus melepaskan kita dari dosa. Amin. Yesus yang menebus kita, ya, sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita semua beroleh penebusan, yaitu dengan kuasa darah Yesus dan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi kita lihat Bapak Ibu sekalian, darah Yesus berkuasa menebus kita. Yang tadinya Bapak Ibu sekalian jatuh di dalam dosa, yang kita melakukan dosa, gak benar di mata Tuhan. Dan kita lihat pada karya kematian Tuhan di kayu salib, itu berbicara tentang pertukaran. Yang seharusnya kita yang disalibkan sebagai orang berdosa, tapi Yesus menyalibkan dirinya, darahnya menebus hidup kita. Amin. Poin yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang saya mau bagikan 6 bagian penting tentang kuasa darah Yesus. Yang keempat, darah Yesus berkuasa menyucikan hati nurani kita. Amin. Darah Yesus berkuasa menyucikan hati kita. Ya, kita buka Ibrani 9 Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-14. Katakan Ibrani 9 ayat yang ke-14. Saya bukakan firman Tuhan Ibrani 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Poin yang keempat cukup jelas dikatakan, darah Yesus berkuasa menyucikan hati nurani kita. Ya, dikatakan di sini juga betapa lebihnya darah Kristus. Ya, artinya kuasa darah Yesus yang oleh yang kekal, Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Jadi darah Yesus yang dipersembahkan itu adalah darah yang tidak bercacat dan tidak bernoda, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi lewat darah Yesus sebagai jembatan kita, kuasa dari Yesus sebagai jembatan kita untuk kita bisa beribadat kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni hidup kita, supaya Tuhan mengampuni dosa kita, supaya darah Yesus berkuasa menebus kita. Poin yang keempat adalah darah Yesus berkuasa menyucikan hati nurani kita. Yang percaya katakan amin. Poin yang kelima, kuasa darah Yesus itu seperti apa? Kita buka Ibrani 10 ayat yang ke-10 Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi Ibrani 10 ayat yang ke-10. Kita lihat kuasa dari Yesus itu seperti apa intinya. Kita buka Ibrani 10 ayat 10, dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu sekalian, darah Yesus berkuasa menguduskan kita. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk dapat menerima pujian. Ya, kuasa darah Yesus, dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan, darah Yesus berkuasa menguduskan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, persembahan tubuh Yesus Kristus.
Jadi fungsinya adalah Bapak Ibu sekalian adalah darah Yesus berkuasa menguduskan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita hargai, mari kita hormati Jumat Agung, mari kita hargai Jumat Agung. Karena apa? Jumat Agung itu adalah kuasa penebusan kita. Mari kita hargai. Ya, pada saat Paskah ini, darah Yesus berkuasa atas kita. Darah Yesus berkuasa menguduskan kita. Amin. Poin yang ke-6, ayat yang terakhir Bapak Ibu saya membagikan adalah kuasa darah Yesus seperti apa? Yang ke-6 adalah kuasa darah Yesus itu berkuasa melayakkan kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Mari kita buka Ibrani 10 ayat yang ke-19, ayat yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Artinya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, Bapak-Bapak Ibu sekalian mendengarkan firman Tuhan lewat siaran YouTube dari Gereja IHK Kota ini adalah darah Yesus berkuasa melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah ditebus dengan karya penebusan Tuhan di kayu salib yang mencurahkan seluruh darahnya untuk bisa menebus kita. Artinya adalah darah Yesus berkuasa untuk mengantarkan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Setiap orang yang percaya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamatnya, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Sudah dilayakkan terlebih dahulu oleh darah Yesus. Lewat Paskah ini Bapak Ibu sekalian, saya mengajak, mari kita hormati, mari kita hargai pengorbanan Tuhan kepada kita. Jadi jangan coba-coba sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk kita melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menebus kita dengan harga mahal. Tuhan sedang menebus kita dengan lunas. Dia cap lunas. Irwan, engkau sudah ditebus. Irwan, engkau sudah disucikan. Irwan, engkau sudah dikuduskan. Irwan, engkau berhak masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Tuhan sudah mengizinkan kita. Tuhan sudah menebus kita. Mari Bapak Ibu sekalian, hargai kuasa darah Yesus. Mari hargai pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus kita, untuk menyucikan kita, untuk menguduskan kita, untuk membenarkan kita. Supaya apa? Kita layak masuk dalam kerajaan surga. Selamat Paskah Bapak Ibu sekalian. Saya percaya dalam Paskah ini kita bisa mengambil hikmahnya kalau Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang mau menjaga kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.